Shalom, selamat pagi, salam merdeka. Tepat 76 tahun yang lalu, Indonesia boleh merdeka dan bebas dari penjajahan. Dan hanya karena kasih-Nya, Allah boleh mengaruniakan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib, sehingga kita semua boleh merdeka dari kuasa dosa. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab bersama kita sudah sampai pada kitab Yesaya pasal 6 sampai dengan 8. Sama seperti Yesaya, kita semua bukan manusia yang sempurna. Pada Yesaya pasal 6 ayat yang kelima, Yesaya mengatakan, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Apakah kita merasa layak untuk melayani Tuhan? Pasti perasaan tidak layak itulah yang ada pada kita, yang membuat banyak orang sulit untuk melayani Tuhan. Padahal sebenarnya bukan masalah layak atau tidak layak di hadapan Tuhan. Sebab tidak akan ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi mau atau tidak mau kita untuk dilayakkan oleh Tuhan untuk melayaninya. Tuhan tahu kondisi Yesaya dan Dia tidak mempersoalkan hal itu. Dengan cara yang ajaib, Tuhan menghapus kesalahannya dan mengampuni Yesaya dengan mengambil bara dari mezbah dan menyentuhkannya kepada mulut Yesaya sebagai tanda pengampunan. Setelah hidup Yesaya dipulihkan, maka muncul pertanyaan di ayat yang ke-8. Siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dengan segera dan tanpa ragu-ragu, Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Apakah Yesaya termasuk orang yang mempunyai percaya diri berlebihan? Saya kira tidak. Saya yakin Yesaya pun tahu akan batas-batas kemampuannya. Tapi dia menyadari betul siapa yang mengutusnya, bahwa dia hanyalah seorang hamba. Yesaya tidak perlu merasa takut, karena dia tahu yang memiliki Tuhan, yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Sikap ini sebenarnya yang harus ada pada kita, ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas-tugas pelayanannya. Bukan segera kita melihat akan kekurangan yang ada pada diri kita, atau keterbatasan yang ada pada diri kita. Tapi kita boleh mengarahkan pandangan kita kepada siapa yang memberikan tugas. Terkadang kita lupa bahwa kita hanyalah sebagai alat di tangan Tuhan. Dan aktor utama dari semua ini adalah Tuhan yang memiliki tugas tersebut. Biarkan Tuhan yang berkarya melalui diri kita. Seharusnya kita bersyukur karena Tuhan masih memilih kita untuk melakukan pekerjaannya yang mulia. Tuhan tidak memilih orang yang sempurna dulu, baru Tuhan utus. Yakin dan percayalah, Tuhan mengampuni dan memperlengkapi orang-orang yang mau dipakai untuk menjadi alat di tangannya. Mungkin kemampuan kita sangat terbatas, tetapi Tuhan yang meminta kita dan yang mengutus kita sungguh tidak terbatas. Itulah yang terpenting untuk kita sadari. Bukan kemampuan kita, tapi kemauan kita. Itulah yang diminta oleh Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk menjawab, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Atau kita bisa menjawab, "Ini aku Tuhan, utuslah Dia." Pada saat kita mau menjawab panggilan tugas Tuhan. Memang menjawab panggilan Tuhan untuk melakukan tugas pelayanannya bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi jangan kita tunda-tunda lagi. Biarlah hari ini dengan tidak ragu-ragu kita boleh berani menjawab akan panggilan Tuhan sama seperti Yesaya. "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Selamat berkarya bagi bangsa dan Tuhan, dan jadilah berkat bagi orang lain. Amin.